Halo teman-teman, welcome back to Wadus Channel. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci Ramadan kali ini menjadi sangat spesial karena akhirnya kita bisa berkumpul dan melaksanakan ibadah selama 1 bulan penuh tanpa perlu khawatir akan pembatasan akibat pandemi beberapa tahun terakhir. Bulan suci Ramadan sendiri banyak dimanfaatkan masyarakat untuk menambah berbagai ilmu agama. Salah satu cara menambah ilmu dengan menonton video ceramah para ulama di YouTube ataupun televisi. Siapa saja mereka? Ini dia 5 ulama terpopuler di Indonesia. Tapi seperti biasa, sebelum itu jangan lupa pencet tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sekarang kalian semua duduk yang cantik karena ini bulan puasa, jadi gak usah bikin makanan. Dan kita mulai intro. Ulama merupakan orang-orang yang memiliki dan ahli dalam ilmu agama dan ilmu-ilmu umum lainnya yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Ibnu Jarir At-Tobari dalam kitabnya Jumi'ul Bayan mengartikan ulama sebagai orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai pemimpin umat manusia berkaitan dengan perkara hukum, ilmu agama dan dunia. Di Indonesia, orang-orang yang disebut ulama ialah orang-orang yang memiliki keahlian dalam bidang agama, terutama fikih, serta orang yang memiliki integritas moral, akhlak yang baik, dan dekat atau melebur dengan umat, utamanya masyarakat lapisan bawah. Dengan syarat di ataslah seseorang baru diakui sebagai alim oleh umat. Habib Ja'far Habib Hussein Ja'far Al-Hadar lahir pada tanggal 21 Juni tahun 1988. Beliau adalah pendakwah dan penulis Indonesia. Beliau merupakan lulusan Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau juga merupakan penulis di media massa, pembicara seputar keislaman, dan Direktur Akademi Kebudayaan Islam Jakarta. Habib Ja'far adalah seorang pria berdarah Madura yang juga memiliki garis keturunan dengan Nabi Muhammad SAW. Ayah sang Habib bernama Ja'far dan marganya adalah Al-Hadar. Habib Ja'far memiliki penampilan khas menggunakan kaos dan celana jeans serta peci putih di kepalanya. Beliau merintis karir melalui dunia literasi atau menulis di media-media nasional sejak kuliah. Beliau sempat membuat kanal media YouTube berjudul Jeda Nulis. Namun sekarang beliau sering tampil di YouTube milik artis-artis top Indonesia. Menurut beliau, dakwah tidak hanya dapat dilakukan di mimbar-mimbar masjid atau majelis taklim. Namanya menjadi perbincangan muslim milenial saat mengisi konten acara dakwah bulan Ramadan. Kemudian semakin sering menghiasi platform digital YouTube ketika memutuskan berkolaborasi dengan Coki Pardede dan Tretan Muslim di Majelis Lucu Indonesia dalam tajuk Pemuda Tersesat. Ia kerap berdakwah dengan memanfaatkan kecanggihan media sosial seperti YouTube dan Instagram. Kini beliau lebih terkenal berkat kolaborasinya bersama Onat yang banyak diharapkan oleh masyarakat agar Onat cepat login ke agama yang dianut oleh sang Habib. Lu gak akan mengetahui apa takdir yang akan terjadi kepada lu sebelum lu sampai kepada takdir itu. Jadi gak masuk akal. Di nomor 2 ada Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat lahir pada tanggal 11 September tahun 1984. Beliau adalah seorang Ustadz Indonesia yang menjabat Wakil Ketua 1 Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022 sampai 2027. Beliau mempunyai pusat kajian Islam bernama Quantum Ahyar Institute yang didirikan pada tahun 2013 dan kanal YouTube yaitu Adi Hidayat Official yang didirikan 3 tahun berikutnya. Beliau juga aktif menulis dan telah memiliki beberapa karya dalam bahasa Arab dan Indonesia. Ustadz Adi Hidayat aktif menjadi narasumber keagamaan dan berdakwah melalui kanal YouTube miliknya. Ustadz Adi Hidayat merupakan putra dari pasangan Warso Supena dan Hajah Rafi'ah Ahyar yang dilahirkan di Pandeglang, Banten. Di akhir
akhir tahun 2009, Ustadz Adi Hidayat diangkat menjadi Aminul Khutabah, Ketua Dewan Khotib Jami Dakwah Islamiyah Tripoli yang berhak menentukan para khotib dan pengisi di Masjid Dakwah Islamiyah. Beliau juga aktif mengikuti dialog internasional bersama para pakar lintas agama serta mengisi berbagai seminar. Ustadz Adi Hidayat banyak mengisi ceramah-ceramah agama di berbagai tempat. Jamaah yang mengikuti kajiannya sangat banyak dikarenakan ceramahnya mengenai keislaman sangat mudah dipahami oleh banyak orang. Selain itu, video ceramahnya juga banyak ditonton oleh jutaan netizen di YouTube maupun di sosial media seperti Facebook. Bahkan akun Instagram Ustadz Adi Hidayat kini telah memiliki jutaan pengikut. Beliau kerap terlihat memberikan kajian di beberapa tempat. Penyampaian yang mudah dipahami membuat para jamaah betah mengikuti berbagai kajiannya. Cari pahala lewat handphonenya tuh, supaya kalau dihisap nanti handphonenya juga bicara. Kan mulutnya dikunci. Al-yauma nakhtimu. Kita lanjut yang ketiga, Ustadz Basalamah. Profesor Dr. Khalid Zid Abdullah Basalamah lahir tanggal 1 Mei tahun 1975. Beliau adalah seorang ustadz salafi dan pengusaha Indonesia. Saat ini beliau duduk sebagai Dewan Penasihat Syariah Sekolah Rahmatan Lil Alamin Boarding School di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Nama Basalamah diambil dari nama marga Arab di Hadromut, Yaman. Bagi kalian yang sering mendengarkan ceramah lewat video di YouTube, kiranya sudah tak asing dengan sosok Ustadz Khalid Basalamah. Lelaki ini jadi salah satu ustadz dengan subscriber terbanyak di YouTube, yakni mencapai lebih dari 870.000 orang. Penonton tiap video pun bisa mencapai ribuan, bahkan ratusan ribu kali. Ustadz Basalamah menghabiskan masa mudanya untuk belajar. Setiap hari beliau mendalami ayat-ayat Al-Quran, kitab, serta hadis, sampai akhirnya beliau menuntut ilmu di Universitas Madinah, Arab Saudi. Setelah selesai kuliah S1 di Madinah, Ustadz Basalamah meneruskan pendidikan S2 di Universitas Muslim Indonesia di Makassar. Beliau pun mengambil pendidikan S3 di Universitas Tun Abdul Razak, Malaysia. Ustadz Basalamah terkenal dengan dakwahnya yang sangat tegas. Berbagai macam kitab, dalil, dan hadis yang kuat dijadikan materi ceramah. Walau ada saja yang tidak sependapat, namun banyak orang yang tercerahkan dengan ceramahnya. Banyak pula artis seperti Tengku Wisnu dan Irwansyah yang tergabung dalam kajian musyawarah belajar dari Ustadz Khalid Basalamah. Dalam ceramah yang diunggah di akun YouTube-nya, Ustadz Khalid banyak membahas tentang kitab, fikih, adab, kisah tentang perang Nabi Muhammad SAW dan sahabat Nabi, serta hukum jual beli dan juga riba. Kecintaan terhadap kuliner membuat Ustadz Khalid Basalamah membuka usaha restoran khas Arab di kawasan Condet, Jakarta Timur. Berbagai menu khas Timur Tengah dengan rempah yang kuat jadi daya tarik restoran ini. Lanjut yang keempat, ada Ustadz Abdus Somad. Bernama lengkap Abdus Somad Batubara dan lebih dikenal sebagai Ustadz Abdus Somad, lahir pada tanggal 18 Mei tahun 1977, adalah seorang dai atau penceramah agama Islam dari Indonesia yang berfokus dalam bidang ilmu hadis dan fikih. Beliau juga berprofesi sebagai dosen dan pernah mengajar di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau pada tahun 2009 sampai 2019. Ustadz Abdus Somad terkenal akan cara penyampaian dakwahnya yang humoris. Cepatnya perkembangan penggunaan internet di Indonesia menjadi salah satu faktor naiknya beliau ke permukaan. Pandangannya tentang Islam dianggap sebagai konservatif dan objektif. Dengan ceramahnya mencakup topik literal tentang Al-Quran dan Sunnah. Ustadz Abdus Somad merupakan pembicara yang ulung. Salah satu yang khas adalah mengundang tawa. Sisipan humornya membuat ceramah-ceramahnya yang diberi judul lucu, kocak, dan ngakak terus ditonton ratusan ribu penonton. Hal ini menunjukkan bahwa khalayak tidak semata menginginkan ceramah agama, tetapi juga hiburan. Dalam hal ini beliau tidak hanya menguasai dalam baik dalil-dalil
dalil-dalil agama sebagai hasil belajarnya sejak sekolah. Namun beliau juga ahli komunikasi, menggunakan humor untuk menyampaikan pesan kepada jamaahnya. Sebagai pembicara, beliau tidak hanya menempatkan khalayak pada posisi penting dalam pembicaraan, namun juga memiliki 3 teori penting dalam public speaking, yakni etos, patos, dan logos. Ramadan kau sia-siakan, fa innaka mayyit, kau akan mati. Terakhir yang kelima, Gus Baha. Kiai Haji Ahmad Baharudin Nur Salim atau lebih dikenal sebagai Gus Baha lahir pada tanggal 29 September tahun 1970. Beliau merupakan ulama yang berasal dari Rembang. Gus Baha menikah dengan Ningwinda asal pesantren Sidogiri Pasuruan. Beliau dikenal sebagai salah satu ulama ahli tafsir yang memiliki pengetahuan mendalam seputar Al-Quran. Beliau merupakan salah satu murid dari ulama karismatik Kiai Maimun Zubair. Gus Baha kecil dididik belajar dan menghafalkan Al-Quran secara langsung oleh ayahnya dengan menggunakan metode tajwid dan makhorijul huruf secara disiplin. Hal ini sesuai dengan karakteristik yang diajarkan oleh guru ayahnya, yaitu Kiai Haji Arwani Kudus. Kedisiplinan tersebut membuat Gus Baha di usianya yang masih muda mampu menghafalkan Al-Quran 30 juz beserta kiroahnya. Menginjak usia remaja, ayahnya menitipkan Gus Baha untuk mondok dan berkhidmah kepada Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair. Gus Baha dikenal sebagai ulama dengan ceramah yang lugas dan berpenampilan sederhana. Kesederhanaan beliau bukanlah sebuah kebetulan, namun merupakan hasil didikan ayahnya dari kecil. Tausiah-tausiahnya banyak mengena di hati, membuat banyak orang kagum dan takzim kepada beliau. Beliau dikenal sebagai salah satu ulama NU yang memiliki pengetahuan mendalam tentang Al-Quran. Kemampuannya menyampaikan ilmu disertai argumen sederhana menjadikan persoalan yang rumit terasa mudah dicerna. Ceramahnya banyak dicari oleh warganet maupun para penuntut ilmu. Video-video ceramah beliau di media sosial baik YouTube, Facebook maupun Instagram kini menjadi perbincangan. Hasanah keilmuan Gus Baha tak diragukan lagi. Pakar tafsir Profesor Quraisy Shihab tak segan melayangkan pujian atas kelebihannya. Pada suatu kesempatan pernah diungkapkan oleh Profesor Quraisy Shihab bahwa kedudukan Gus Baha di Dewan Tafsir Nasional selain sebagai mufasir juga sebagai mufasir faqih karena penguasaan beliau pada ayat-ayat ahkam yang terkandung dalam Al-Quran. Setiap kali lajnah menggarap tafsir dan mushaf Al-Quran, menurut Profesor Quraisy, posisi Gus Baha selalu di kedua keahlian, yakni sebagai mufasir seperti anggota lajnah yang lain, juga sebagai faqihul Quran yang mempunyai tugas khusus mengurai kandungan fikih dalam ayat-ayat ahkam Al-Quran. Bener Mbak Mus tadi, ada orang tuh debat, wiridan itu sunat atau ora? Dalile piye? Selesai. Itulah tadi 5 ulama terpopuler di Indonesia. Ulama mempunyai kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peran ulama dalam mengajarkan ilmu agama dan mendidik karakter anak bangsa tidak boleh dipandang sebelah mata. Melalui bekal ilmu dan budi pekerti tersebut, banyak lulusan santri yang sukses berkiprah di lingkungannya. Cinta kita kepada para ulama akan mengantarkan cinta kita kepada Nabi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kalau gitu jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video seru wadus lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah. Thank you.